Saya mati. Karena kami yakin alat buktinya yang dimiliki oleh penyidik itu minim atau tidak ada, khawatir hakim masuk angin. Dan kejadian ini adalah kejadian pembunuhan yang cukup sadis. Bahkan bisa dibilang sangat sadis. Selamat malam pemirsa, sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Vina dan Eki, Peggy Setiawan mati-matian melawan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar pada Senin pekan depan untuk menggugat status tersangkanya dan lepas dari penahanan. Pembela Peggy Setiawan siap adu bukti dan alibi dan membantah tuduhan pada Peggy yang dinilai syarat dengan kejanggalan. Bagaimanakah nasib Peggy yang akan ditentukan lewat pra-peradilan ini? Bersama saya Aryo Ardi, inilah Interupsi, ancaman Peggy hukuman bebas ataukah hukuman mati? Dan pemirsa, sudah bersama saya 4 orang tamu di studio kami di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Di sebelah kanan saya perkenalkan terlebih dahulu ada Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Stadi, penasihat dari Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Dan Pak Yusuf Warshim, anggota dari Kompolnas. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Yudi Alamsyah, pengacara dari Peggy Setiawan. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam. Dan Bang Saur Siagian, praktisi hukum. Apa kabar Bang Saur? Malam, sehat. Malam Bang. Dan di Cirebon bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Ibu Titin Prialianti, pengacara dari Saka Tatal. Selamat malam Bu Titin. Dan juga telah hadir bersama kami mahasiswa dan mahasiswi dari APP dari Jagakarsa Jakarta Selatan. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, pada Senin pekan depan tersangka Peggy Setiawan akan menjalani sidang pra-peradilan dan melalui pra-peradilan inilah Peggy Setiawan akan ditentukan nasibnya. Mungkinkah ia bebas ataukah terancam pidana seumur hidup hingga hukuman mati? Perjalanan 8 tahun kasus kematian sejoli muda Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky masih terselubung misteri. Saya tidak pernah. Saya mati. Tersangka Peggy Setiawan mati-matian membela diri, menyangkal tuduhan bahwa dirinya pelaku pembunuhan. Saya tidak pernah bersalah. Tidak. Saya tidak ikutan geng apa-apa. Tidak. Kurang dari sepekan, pada 24 Juni 2024, Peggy yang melawan tuduhan akan menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung, Jawa Barat. Karena kami yakin alat buktinya yang dimiliki oleh penyidik itu minim atau tidak ada, khawatir hakim masuk angin, maka kami akan melakukan langkah-langkah pertama. Ya, itu sudah dilakukan. Ya, bersurat kepada KY, memohon kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan. Dan kejadian ini adalah kejadian pembunuhan yang cukup sadis. Bahkan bisa dibilang sangat sadis. Di mana korban almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina mendapatkan perlakuan yang sangat kejam. Selain itu, kelima keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki diundang Polda Jawa Barat. Klarifikasi tentang menginap 10 orang itu yang menginap di rumah Pak RT gitu. Itu yang akan diklarifikasi oleh Pak Kasana. Pak Kasana mengatakan bahwa sepengetahuan Pak Kasana memang menginap di rumah Pak RT. Melalui pra-peradilan, mampukah Peggy Setiawan lolos dari jerat ancaman hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati?
Ya, pemirsa, itulah perkembangan terbaru dari kasus kematian Vina dan Eki dan juga Peggy Setiawan, dan sudah hadir salah satu tamu saya adalah pengacara dari tim Peggy Setiawan. Saya ke Pak Yudia dulu. Pak Yudia, yang dipermasalahkan dan dilaporkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan ke Propam adalah hilangnya akun Facebook milik Peggy Setiawan dan sekarang sudah kembali, tapi ada unggahan-unggahan atau postingan yang hilang. Pertanyaan saya adalah seberapa besar pengaruh ataupun apa yang disampaikan Peggy melalui FB itu untuk bisa membebaskan Peggy dari jeratan hukuman ataupun sebagai tersangka dalam kasus kematian Vina dan Eki? Ya, tadi kita sudah melaporkan ke Propam Mabes Polri, di mana akun Facebook Peggy ini kan sudah disita lah sama pihak penyidik. Sejak kapan ya Pak Yudi disitanya? Ada 2 minggu yang lalu lah. Oke. Nah ini kita cek juga bahwa ada postingan-postingan Peggy ini yang hilang. Postingan seperti apa misalnya? Ya terkait dia keberadaan di Bandung. Tuh, nah ini kita juga alhamdulillah kita tidak kalah cepat. Kita juga sudah mendokumentasikan bahwa postingan-postingan tersebut. Artinya Jadi postingan itu yang dianggap sangat penting untuk bisa membebaskan Peggy dari segala macam tuduhan, seperti itu? Ya itu salah satunya lah. Salah satunya itu juga akan kita permasalahkan juga, makanya rekan kami juga, tim kami juga melaporkan ke di Propam Mabes Polri karena akun tersebut sudah disita tapi ada yang dihilangkan. Nah, Pak Yudia pernah melihat sendiri apa isi dari akun FB-nya Peggy Setiawan? Secara detail tim kami sih yang mengkaji dan melihat status tersebut. Artinya sudah pernah melihat apa status-status yang dianggap penting yang sekarang hilang, seperti itu ya? Iya, betul. Dan apakah Peggy termasuk orang yang selalu memposting kegiatan dia untuk naik di-upload ke akun sosial dia? Tidak selalu sih, tidak selalu mengupdate karena Peggy Setiawan juga kan kesehariannya sudah sangat sibuk di kerjaan. Tuh, makanya ini ada petunjuk di 2015, 16, 17. Nah ini ada bagian yang dihilangkan. Sedangkan itu sudah menjadi tanggung jawab dari kepolisian karena sudah disita. Apakah Peggy pernah memberikan password ataupun kata kunci akun FB-nya kepada pihak lain? Ya, pada saat disita kan diberikan password dan akunnya. Tuh, berarti kan pihak kepolisian bisa membuka kapan. Artinya dari pihak Peggy mengatakan pihak polisi lah yang menghilangkan postingan-postingan yang dianggap penting itu? Ya, karena tidak ada orang lain. Baik. Selain penyidik. Baik, Pak Arianto, apakah memungkinkan polisi untuk menghilangkan barang bukti berupa postingan yang ada di akun sosial Facebook milik Peggy Setiawan? Ya memungkinkan saja. Mungkin saja. Kalau polisinya mau ya mungkin itu terjadi. Motivasinya apa Pak Arianto? Nah, saya tidak tahu. Kan gini ya, itu tadi kan dilaporkan bahwa ada akun Facebook disita, kemudian oleh polisi kemudian dikurangi kan gitu kan. Dikembalikan lagi tapi ada yang hilang postingannya. Ini masalahnya adalah masalah pokoknya adalah ini kan cuman rebutan alibi Pak. Alibi daripada kuasa hukum Peggy. Ya. Yang mengatakan bahwa dia itu tidak bersalah. Nah, sementara polisi mencari punya alibi yang bertentangan kan gitu kan. Nah, sekarang tinggal adu bukti aja alibi yang mana yang lebih kuat kan gitu. Sekarang gitu ya. Oke. Tetapi kalau ternyata postingan itu sudah dihilangkan, bagaimana cara pengacara membuktikan memang itu alibi? Kan dia punya salinannya pasti. Backupnya? Ya pasti dong. Oke Pak, Nah, apakah ada backupnya? Sudah ada. Ya kan ada. Makanya kita jadi laporkan itu tinggal diadu di sudah ada pengadilan. perbandingannya sudah ada. Artinya tinggal diadu di pengadilan nanti mulai tanggal 24 nanti. Betul. Kami Siapa juga yang paling kuat? Ya makanya dilaporkan ke Mabes Polri itu ya terkait hilangnya status tersebut karena kita sudah punya backupnya. Nah, status tersebut hilang itu setelah disita oleh penyidik. Oke, Bang Saur, di satu sisi pra-peradilan ditetapkan tanggal 24 Senin mendatang. Di sisi lain, tadi siang tim kuasa hukum Peggy datang ke Propam. Apa konektivitas dari kedua kejadian ini untuk pra-peradilan nih Bang Saur? Kalau sebelum ke sana Mas Aryo, kita harus mulai hal yang fundamental dulu. Oke. Kepolisian selalu mengatakan bahwa putusan ini sudah ingkrah dan saya dengar juga dari konfirmasi dari Mas Arianto seperti itu. Saya ketepatan di sini bukan salah satu kuasa hukum termasuk Peggy, tapi saya sebagai praktisi hukum. Ya. Disclaimer atau pernyataan polisi ada fiktif 2.
Tapi kalau Aryo mempelajari peran dari dua orang Dani dan Andi ini, inilah motif yang menyuruh untuk mereka membunuh. Ini dua DPO yang hilang ya? Dua DPO ya, sementara Peggy itu satu. Maksud saya ini ada keseriusan yang sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh pernyataan polisi. Putusan pengadilan yang diagung-agungkan yang telah ingkrah, satu hari ini ditempatkan Peggy sebagai tersangka, bahkan sekarang sedang bertarung untuk pra-peradilan. Tapi ada dua yang paling berat peranannya, kemudian disebutkan fiktif. Bukankah dengan demikian bahkan ada dua yang skenario, yang pertama memperkosa dan juga untuk melakukan pembunuhan, kemudian dikatakan fiktif, sementara Peggy yang tidak besar peranannya kemudian ditetapkan tersangka. Oleh karena itu menurut saya sebelum kita bicara pra-peradilan, saya kira ini tuduhan yang sangat serius kepada pengadilan karena Mas Aryo, polisi selalu mengatakan bahwa sudah ingkrah dalam konteks filosofi hukum. Putusan yang telah ingkrah itu sama dengan undang-undang. Marwahnya sama ya? Sama dengan undang-undang. Artinya adalah kalau sampai penyidik dalam hal ini di Krimun Polda Metro Jaya mengatakan hanya satu Sandi, hanya Peggy. Wah, berarti dia sendiri sekarang mengambil alih putusan hakim. Artinya putusan yang 8 yang telah ditetapkan terpidana itu sudah batal demi hukum dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya atas nama Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat dengan sendirinya batal demi hukum. Karena apa? Ini bukan suka-suka kalau kita lihat konstruksi dakwaannya. Andi dan Dani inilah yang sesungguhnya punya perasaan kepada Vina sehingga meminta teman-temannya untuk membunuh daripada Eki. Nah, dasar apa penyidik Polda Metro Jaya mengatakan Polda Jawa Barat? Jawa Barat mengatakan ini fiktif. Ini menurut saya, kalau saya mengatakan Mas Haryanto ini sama dengan saya. Saya adalah meminta waktu itu, supaya Sambo dipecat. Saya sebagai advokat, saya nggak ada kepentingan dengan Sambo. Artinya Bang Saur ingin mengatakan bahwa saya dengan kondisi seperti ini tidak perlu lagi ada pra-peradilan. Menurut saya dorong teman-teman di kepolisian, hentikan sejenak ini. Lebih wise menurut saya, untuk sementara ini jangan buru-buru berkas ini diserahkan kepada kejaksaan. Karena apa? Kalau saya pribadi, ini lebih serius dengan Sambo, karena Sambo masih menyasar hanya teman-teman polisian, tetapi ini sudah menyangkut lembaga kejaksaan. Kemudian pengadilan kita juga ikut berdarah-darah dalam kasus ini. Cuman sekarang polisi yang menjadi sorotan. Ya. Pak Yusuf sebagai lembaga pengawas eksternal, Kompolnas apakah selama ini dalam mensupervisi kasus ini, kasus Vina dan Eki ini juga menemukan banyak kejanggalan seperti disampaikan Bang Saur tadi sehingga tidak perlu lagi pra-peradilan Senin mendatang? Ya kami sendiri kan sudah melakukan pemantauan langsung tanggal 28 Mei. Baru hari ini juga kami sudah langsung lagi memantau langsung. Kalau 28 Mei itu fokus kami ke penyidikan 8 tahun yang lalu. Apakah ada kelemahan-kelemahan? Dari hasil klarifikasi kami sudah memberikan saran untuk dilakukan audit investigatif atas penyidikan yang lalu. Untuk memastikan bagaimana profesionalitas dan akuntabilitasnya. Oke, tetapi kalau dengan saran seperti itu ternyata Polda Jabar hari ini sudah memberikan BAP diserahkan kepada Kajati Jawa Barat. Itu artinya apakah saran dari Kompolnas itu didengar oleh Polda Jabar atau seperti apa? Ini persoalan yang kedua, yaitu penyidikan terhadap penetapan PS yang telah ditangkap. Nah, kami sendiri hari ini pemantauan langsungnya fokus di situ. Oke. Kami menindaklanjuti bagaimana alat bukti yang lalu, bagaimana pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan dalam pengumpulan alat bukti sampai perpanjangan masa tahanan. Baik, ini kan ada dua peristiwa penting di minggu ini. Satu, kemarin Kadif Humas sudah memberikan rilis khusus tentang kematian Vina dan Eki, dan hari ini Polda Jabar memberikan atau menyerahkan berkas untuk diteliti jaksa di Kajati Jawa Barat. Apakah ini sudah sesuai dengan bayangan pola kerja atau alur kerja disampaikan oleh Kompolnas sebagai pengawas eksternal dalam kasus kematian Vina dan Eki? Pada pendalaman pemantauan langsung kami hari ini, kami sudah mendapatkan penjelasan alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik, barang-barang bukti apa saja yang sudah ada dalam berkas PS, itu sudah kita lihat. Kami juga mendalami untuk memperkuat keraguan-raguan, apakah memang ada sebutan peron itu. Berdasarkan bukti yang ditunjukkan kepada kami pada hari ini,
memang ya terlihat. Terlihat ada keraguan. Ada bukti-bukti yang mengarah ke sana. Mengarah artinya memberatkan PS. Kami coba hari ini mendalami bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Nah, salah satu hal yang kita tanyakan, apakah memang ada sebutan peron itu yang menyematkan alias Peggy. Nah, berdasarkan barang bukti yang ditunjukkan, yang dikumpulkan oleh penyidik, memang terlihat situ. Cuman ini tentu pembuktiannya kan ada di peradilan. Apakah nanti ini juga masuk dari materi pra-peradilan yang akan datang ini, itu nanti bisa ditanyakan. Oke, Pak Yudya, ada 18 orang saksi diperiksa dari 70 orang saksi dalam kasus kematian Vina dan Eki oleh Polda Jabar ini yang dinyatakan memberatkan klien Anda. Ya sekarang kita kalaupun itu memberatkan atau meringankan itu kan penilaiannya kan dari penyidik sendiri. Karena kan report dari saksi-saksi itu kan tidak ke kita. Semuanya dipegang oleh penyidik. Tapi yang perlu digarisbawahi, ya ini seharusnya pengawasan dari Kompolnas juga sebagai lembaga pengawas kepolisian. Ini harusnya lebih tajam. Karena kami menganggap dari Polda Jabar sendiri ini sudah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Ya. Apa itu perbuatan melawan hukumnya? Karena Polda Jabar telah menetapkan, telah memberikan statement bahwa 2 DPO ini dinyatakan fiktif. Sedangkan 2 DPO itu ataupun 3 itu sudah tertuang dalam putusan pengadilan. Sudah ingkrah. Nah sekarang Polda Jabar hanya menyatakan itu fiktif. Berarti ini fiktif dari mana? Ya upaya apa yang bisa menyatakan itu fiktif? Karena ini produk suatu pengadilan, produk yang ingkrah. Nah inilah harusnya peran dari Kompolnas ini harus lebih tajam. Ini ada yang tidak benar. Putusan pengadilan itu sudah ingkrah. Kenapa cuma dengan statement ya menyatakan ini fiktif. Kalau 2 fiktif berarti peradilannya pun tidak benar. Dan tersangkanya pun fiktif, TKP fiktif. Baik. Artinya nanti kita akan lebih elaborasi lagi termasuk dengan Bu Titin yang ada di Cirebon yang bergabung bersama kami. Termasuk saya akan menanyakan bagaimana sebenarnya proses grasi yang pernah diajukan oleh Saka Tatal, klien dari Bu Titin di tahun 2019. Interupsi segera kembali.